Hidup adalah perjuangan. Hidup kita sekali. Nasibmu besok di akhirat, potretmu sekarang yang ada di dunia. Bukan main-main. Lihat, Nabi Musa dapat keistimewaan. Kalimullah, mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Senang, bahagia, senang sekali. Nabi yang lain dapat wahyu lewat malaikat, ini mendengar langsung suara firman Allah, sehingga ingin sekali bisa melihat zat Allah, bertemu dengan Allah, pencipta alam semesta ini yang aku menyembah kepadanya. Minta sama Allah, ya Allah, karuniakan aku dapat bertemu denganmu ya Allah. Tapi Allah memberikan satu syarat. Kau ingin melihat aku, lihat itu gunung lebih dahulu. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, tidak meledak, tidak pecah, fasaufa tarani, fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Gunung itu pecah, gunung itu meledak. Minta sama Allah, tidak dikaruniakan oleh Allah. Ini satu. Minta juga Nabi Musa doa, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul. Itu bukan doanya Nabi Muhammad, doanya Nabi Musa. Di Quran ada. Nabi Muhammad tidak pernah minta, diberi langsung sama Allah. Sebagaimana tadi pertemuan kepada Allah, Nabi Muhammad tidak minta, dikasih. Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad minta ketemu dengan Allah. Datang malaikat Jibril, karena waktu itu Nabi dalam keadaan sedih, untuk membungahkan, menyenangkan Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib yang selalu mendukung dakwahnya, dan ditinggalkan oleh istrinya yang selalu membantu dalam dakwahnya, yaitu Sayyidah Khadijah, sehingga tahun itu diberi nama Amul Huzun. Maka datanglah malaikat Jibril dan memberitahukan bahwa Nabi dipersilahkan untuk bertemu dengan Allah. Isra dan Mi'raj tasliyatan liqalbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, untuk membungahkan hati Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah. Ini tidak minta Nabi Rabbi syrah li sadri, tidak ada. Diberi langsung sama Allah. Alam nashrah laka sadrak. Lihat, lihat. Nabi Ibrahim memikirkan anak cucunya supaya selamat. Jangan ada yang keluar dari agama Islam. Jangan sampai ada yang menyembah berhala, an ya'budal asnam. Jangan sampai. Nabi Muhammad tidak minta, langsung diberi oleh Allah. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya, dengan ini saja sudah menampakkan kemuliaan Nabi. Apa kata beliau Sayyid Muhammad Maliki? Fahuwa abdun murad wa ghairuhu abdun murid. Hanya Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah tanpa permintaan daripadanya. Yang lainnya banyak yang minta, bisa diterima, bisa ditolak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini diterangkan kepada para sahabat. Begitu mulianya Rasulullah. Kesuksesan para sahabat menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah, tidak lepas daripada didikan Nabi Muhammad. Bagaimana mendidiknya? Tidak lepas mengenalkan siapakah Habibuna Muhammad. Apa kata Habib Ali? Basyarun la kal bashar. Manusia Nabi Muhammad, manusia sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi ingat, bukan seperti nabi-nabi yang lainnya, bukan seperti rasul yang lainnya. Beliau sampai mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku pemimpin anak Adam wala fakhar. Jangan diartikan wala fakhar bukan untuk bangga-banggaan, tidak. Wala fakhar mithal fakhri. Tidak ada kebanggaan seperti kebanggaan yang Allah berikan kepada aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
doktrin anak didik kita semacam ini, doktrin santri kita semacam ini, maka insya Allah akan menjadi orang yang soleh seperti harapan daripada pendiriannya Sidogiri ini, pesantren Sidogiri ini. Kita krisis mencari seorang tokoh ulama, kiai, dai yang betul-betul istiqomah. Lihat, kita sudah menyaksikan di sana sini yang mabok dengan harta, dengan tahta, akhirnya mulutnya tidak bisa berbicara. Kalau sudah dijauh beli, mulut kita ada makanan, ada air, kaifa yantiqu man fi fihi ma'u, pelo, bau tegas, bau haram, bau ini, mulutnya sudah di ini. Doktrin tentang Rasulullah, bagaimana pribadi Rasulullah, perilaku Rasulullah, dakwah Rasulullah, unggul dan junjung tinggi Habibuna Muhammad. Seberapapun kau junjung Nabi, niscaya itu masih jauh daripada kedudukan Nabi. Lihat anak didik Rasulullah, bagaimana terhadap Rasulullah, hormatnya kepada Rasulullah, di atas segala-galanya adalah Habibuna Muhammad. Tidak dikarenakan ini dan itu seperti tadi kita dengarkan. Bukan kiblatnya adalah ormasnya, partainya, keluarganya, fulan. Tidak. Habibuna Muhammad segala-galanya. Cocok dengan Nabi, aku ikuti. Berbeda dengan Nabi, aku siap melawannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapapun orangnya, puncaknya Nabi Muhammad. Lihat sewaktu perang Badar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap anaknya. Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam, anaknya belum masuk Islam. Tidak lama anaknya masuk Islam, dan anaknya mengatakan sewaktu duduk dengan ayahnya, wahai Abah, dulu di perang Badar aku banyak kesempatan untuk membunuh Abah, tapi aku tidak mau bunuh Abah. Banyak kesempatan aku untuk bunuh Abah, tapi aku tidak mau. Apa jawabnya ayahnya Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, wahai anakku, kalau aku punya kesempatan di perang Badar, sekalipun kau anakku, aku akan bunuh kau. Aku tidak mau khianat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita benci sekali kepada orang-orang yang fanatik buta. Mana Nabi, mana Rasulullah? Faktornya itu adalah organisasi, faktornya partai kita, faktornya itu guru saya, faktornya guru saya ikuti, saya hormat. Untuk apa? Menyampaikan saya kepada Nabi Muhammad. Bukan guru saya malah menyesatkan kita. Kalau dia benar, dia di jalannya Nabi Muhammad, aku siap taruh sandalnya di kepalaku. Tapi kalau sudah melawan dengan Nabi Muhammad, menceng dari Nabi Muhammad, aku siap buka dada sekalipun itu guruku. Jangan khianat kepada Nabi Muhammad. Ngaku sebagai umatnya, mengharapkan syafaatnya, begini perilakunya. Hati-hati. Hati-hati. Berjuang karena Allah dan Rasulullah, bukan karena fulan atau fulan. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama, teman-teman kita sendiri seperjuangan, kita bahsul masail bersama-sama. Ingat, didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tetap semacam itu, monggo kau berjuangkan. Tapi giliran wadahnya itu kotor, wadahnya itu banyak penyakitnya, wadahnya ada penyesatannya, jangan fanatik buta. Giliran gak benar dengan Nabi, menyalahi ajaran Nabi, maka kita siap untuk melawannya. Atau istilahnya Habib Taufik, kalau supirnya mabok, mau tetap naik bisnya?
Mau naik bis yang supirnya masuk jurang kamu nanti. Kalau jurang di dunia, bis itu hanya pendekatan akal, artinya masuk neraka. Ingat omongan ini, saya lillahi ta'ala, tidak ada tendensi ini atau ini atau ini. Jangan nomor dua kan Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Kapan itu terjadi? Sewaktu di hati kita ada Habibuna Muhammad. Kenali Nabi Muhammad, kagumi Nabi Muhammad. Bagaimana? Pelajari sejarah Nabi Muhammad.